Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang PSSI yang mulai bergerak cepat menghubungi FIFA untuk melakukan lobi terkait pengganti timnas Iran yang mundur pada Piala Dunia 2026. Simak penjelasan lengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Oke, coba lupain dulu deh semua jalur kualifikasi yang rumit itu. Gimana kalau saya bilang, ada satu skenario gila, sebuah jalan pintas yang bisa aja loh ngebawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ini bukan ngomongin mimpi di siang bolong ya, tapi ini adalah sebuah kemungkinan yang muncul dari situasi yang sama sekali gak kita duga. Kedengerannya mustahil banget kan? Saya tahu. Masa iya sih timnas kebanggaan kita semua bisa tiba-tiba lolos ke Piala Dunia lewat jalur gaib? Ini kayak cerita di film ya. Tapi percaya deh, ada celah kecil yang terbuka. Dan di sini kita akan coba bedah bareng-bareng. Nah, semua drama ini tuh berawal dari sini. Jadi, daftar negara yang bakal main di Piala Dunia 2026 yang kita kira udah final, ternyata belum 100% aman. Ada satu negara peserta yang posisinya sekarang lagi goyang banget. Isunya ini bukan soal teknis sepak bola. Bukan soal kalah atau menang di lapangan. Ini jauh lebih rumit, karena menyangkut politik global. Ya, ketegangan antar negara yang panas itu ternyata dampaknya bisa sampai ke lapangan hijau Piala Dunia. Dan negara yang jadi sorotan utama di sini adalah Iran. Jadi pemicunya itu ya konflik militer di Timur Tengah. Hubungan Iran sama Amerika Serikat, yang notabene salah satu tuan rumah utama Piala Dunia, lagi panas-panasnya. Nah, akibatnya apa? Ya jelas, partisipasi timnas Iran di turnamen yang digelar di tanah Amerika itu jadi tanda tanya besar. Jadi ada dua kemungkinan besar nih buat Iran. Pertama, mereka bisa aja menarik diri secara sukarela alias boykot. Atau yang kedua, FIFA sendiri yang turun tangan dan ngasih larangan bermain. Apapun skenarionya, ujungnya sama. Bakal ada satu slot peserta Piala Dunia yang kosong. Terus kalau ada satu slot kosong, gimana nasibnya? Nah, ini dia bagian yang paling menarik buat kita. FIFA itu ternyata punya aturan mainnya sendiri buat situasi darurat kayak gini. Dan justru aturan inilah yang jadi pintu harapan kita semua. Dan ini kuncinya. Semua keputusan ada di tangan satu pihak. Siapa lagi kalau bukan FIFA? Mereka punya kuasa mutlak buat nunjuk langsung tim pengganti. Jadi bukan lewat kualifikasi ulang, tapi penunjukan. Ini ibaratnya kayak golden ticket loh. Alurnya kira-kira bakal begini. Pertama, slot Iran harus resmi dinyatakan kosong. Kedua, FIFA bakal ngebuka buku aturannya. Ketiga, mereka akan pakai haknya buat nunjuk langsung negara pengganti. Dan yang paling logis, demi menjaga keseimbangan kuota, penggantinya pasti dicari dari benua yang sama, yaitu Asia. Nah, disinilah nama Indonesia mulai masuk ke dalam percakapan. Di tengah semua ketidakpastian global ini, Indonesia ngapain? Ternyata kita nggak cuma nonton aja loh. PSSI kabarnya langsung gerak cepat, ngambil langkah strategis yang bisa aja nempatin kita di posisi terdepan. Istilahnya itu PSSI langsung jemput bola. Ada laporan kalau mereka udah mulai membuka komunikasi awal dengan para petinggi di FIFA. Artinya apa? Ya artinya PSSI berusaha mastiin nama Indonesia itu udah ada di radar mereka. Udah sering disebut, jauh sebelum keputusan final nantinya dibuat. Cerdas kan? Tentu ya, ini sama sekali bukan jaminan kita bakal lolos. Jauh dari itu. Tapi, langkah ini tuh kayak ngasih sinyal kuat. Sinyal kalau Indonesia itu serius. Sinyal kalau kita siap memanfaatkan setiap peluang, sekecil apapun, demi mewujudkan mimpi besar kita semua. Jadi setelah kita ngomongin politik, aturan, dan lobby-lobby, ujung-ujungnya kita kembali ke pertanyaan paling penting. Seberapa besar sih peluang timnas kita? Karena pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal satu slot kosong, tapi soal mimpi puluhan juta rakyat Indonesia. Oke, kenapa harus Indonesia? Kenapa bukan negara Asia lain? Nah, kita tuh punya beberapa model bagus. Pertama, PSSI yang udah proaktif. Kedua, profil sepak bola Indonesia kan lagi naik daun banget di mata dunia. Dan yang ketiga, kita bisa nunjukin perkembangan yang nyata, dari prestasi timnas sampai perbaikan ekosistem sepak bola di dalam negeri. Tapi, tunggu dulu. Kita harus tetap tenang dan realistis ya. Penting banget buat kita semua ingat kalau skenario ini tuh sifatnya masih spekulatif banget. Belum ada keputusan apa-apa. Jalan masih panjang dan apapun masih bisa terjadi. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah pintu yang tak terduga ini bakal benar-benar terbuka untuk Indonesia? Sejujurnya, nggak ada yang tahu pasti jawabannya. Cuma waktu yang bisa menjawab.
Tapi satu hal yang pasti, harapan itu sekarang ada. Dan mimpi besar itu, entah kenapa, rasanya jadi sedih.